Hello guys, welcome back to Trio Quack Quack Podcast. Hari ini kita banyak yang seru-seru yang udah kita plan buat kalian. So stay tune, tapi sebelum itu please jangan lupa untuk support the channel. Kita minta kalian untuk subscribe, like, share, komen, dan as usual ya, we highly appreciate all your support. But market lagi seru karena lagi pada yang banyak yang rugi pasti. Jadi harusnya oh enggak ya kok. Jadi pasti insight-insightnya pasti dinanti-nantikan banget. Hari ini ada beberapa yang exciting gue udah coba plan ya sebagai MC dari minggu ini. Nanti jam 8, sekarang kan kita recording ini 7.20. So 40 menit lagi XPL akan listing. So Plasma yang kemarin kita udah ngomong-ngomongin ya. Pre-market udah bergejolak, kayaknya volatil banget, dan teman-teman di komunitas semuanya di Indonesia lagi pada benar-benar nge-hype-hypein banget gitu kan, udah nyebar gitu lah newsnya. Jadi ini exciting lah, orang-orang udah pada bilang gue udah siapin stables gitu, gue udah siapin stables untuk beli, dan targetnya katanya kalau sampai di bawah 50 sen gue bakal ape gila-gilaan gitu. Jo, gue tebak ya. Boleh nggak gue tebak? Tapi kalau Boleh. bener lu gacha Pokemon hari ini yang banyak ya. Oke. Bener ya? Yang bilang itu Andreas Tobing. Bener nggak? Ada yang lain juga banyak lah. Oh ya, tapi yang Andreas Tobing bener nggak? Ya, Andreas Tobing bener. Iya, berarti lu gacha banyak ya hari ini. Wah, itu doang tebakannya. Pencet itu kan. Kurang asik ya. Gitu doang tebaknya ya. Gue kira mau tebak harga atau apa ya kan. Ya, so XPL akan listing. Jadi 40 menit lagi kita bakal bahas itu ya. Kita bakal mungkin minta Kevin atau somebody untuk share live screen-nya. Itu price action awal-awal. Gue juga penasaran nih kayak se-hype ini dengan ada pre-market selama itu dan se-volatil itu, volume segede itu. Kalau lagi spot listing gimana nih? Bakal ngedam atau bakal ngepam atau gimana? Gitu kan. Karena ya pre-market kan basically udah ada price action gitu ya. Udah ada supply dan demand juga. Dan kayaknya tebel gitu. Oke. But before that, I think kita ngomongin yang ini dulu dah, yang pasti urgent. Crypto market lagi koreksi, lagi seru. Is this the end? Apakah ini akhir dari semuanya? Kalau kita hitung-hitung tanggal kan memang September Oktober harusnya peak nih ceritanya 4-year cycle. Ya, kalau udah pada nonton udah tahu lah kita punya tesis kan nggak kayak gitu. Cuman mau dong tanggapannya gimana nih market? Apakah memang lagi reversing untuk jadi bearish secara long term atau gimana? Superstar dong. Duluan. Gue dulu ya. Iya dong. Menarik. Kali ini menarik. Menariknya kenapa? Karena somehow ya, ini gue nggak ada bukti kuantitatif buat ini. Tapi somehow gue ngerasa koreksi ini dan koreksi kripto kali ini ya, itu ada hubungan erat dengan Black Swan yang lagi kejadian sekarang. Gue sempat bilang Black Swan ini minggu lalu kan. Black Swan-nya belum ke pasar market, belum ke capital market, tapi ke kejadian di seluruh dunia. Yang kalau gue ngomong yang lalu secara spesifik yang uprising atau kerusuhan di negara-negara. Dan dari sejak gue ngomong waktu itu sampai sekarang negaranya udah nambah guys. Bukan cuma negara-negara miskin atau berkembang, tapi negara Eropa sekarang udah lagi banyak yang banyak demo yang besar-besar banget. Nah, tema utamanya sama retail nggak happy kan. Tema utama retail tuh maksudnya ya masyarakat umum. Kita umumnya tuh nggak happy makanya turun ke jalan. Kenapa retail nggak happy? Kantongnya kering. Ya mau di belakangnya ada apa label apapun, misalnya labelnya korupsi atau apa, tetap aja kalaupun korupsi tapi kantong retail tebel ya retail nggak sempat ngurusin itu, masih kantong masih tebel ya udah biarin aja. Atau labelnya imigrasi tapi kalau kantong retail tebel mah retail nggak pusing. Nah gitu ya. Nah kripto bakal turun atau naik karena kripto sekarang hampir seluruh kripto kecuali 2, Bitcoin dan Ethereum tuh mainannya retail bisa dibilang. Institusi dalam waktu dekat
most likely nggak akan terlalu masuk ke crypto selain dua ini. Jadi yang main ya antara retail sama pemain tengah lah, developernya retail khusus crypto. Dan gue nggak ngelihat mereka menurut dari sudut pandang mereka ini waktu yang bagus, momen yang tepat buat goreng market. Kenapa? Karena ya perhatian retail tuh lagi bukan ke situ. Perhatian retail ya lagi ke jalan, turun mana, semuanya lagi ke sana. Jadi kalau mereka mau cook buat apa? Mau pasar market buat apa? Malah harus nahanin barang orang semuanya. Mungkin begitu ya. So, pertanyaan Jono, bakal lanjut atau enggak? Mungkin bisa. Jadi, selain Bitcoin dan Ethereum, bola kristal gue cenderung ngelihat ini momen kali ini, momen koreksinya bakal lanjut sih. Atau setidaknya momen abis itu membal lagi, naik lagi ke atas, euforia lagi, not likely. Itu sih yang kalau gue bisa tangkap ya. Go Vin. Ini ada yang gebuk-gebuk ya kok? Nggak di saya kayaknya. Oh, itu Nggak tahu nih Kevin. tetangga. Gue jadi tersangka terus ya malam ini ya. Tadi ada Tadi suara ada itu kipas. bilang Tadi ada kipas, terus ada gonggong. Saya Sekarang tambahinnya ada gebuk-gebuk. ini harmonikanya nih. Tadi kalau Sylvester berarti tanggapannya susah nih kalau lihat market membal lagi gitu. ya, yes. So, tapi berarti kan lebih karena secara politik dan geopolitik berarti lagi jelek, makanya Retailnya attention belum siap. span-nya retail itu nggak bisa ke sini gitu ya, ke financial markets. Oke, kok Kevin gimana kok Kevin? Kalau saya mikirnya malah sebaliknya sih kok. Maksudnya Ini yang menarik. market kan kenapa? Ini Menarik. yang menarik kan waktu itu kan kita ada yang kayak gini juga kan, seru di komen. Nah sekarang Iya, ada iya, lagi iya, nih iya. Vin, ini seru nih. Oke, jadi gini. Tanggapan saya begini kok. Memang si market itu sejak Agustus terakhir kita mencapai top, kan kita masuk fase koreksi, ya kan? Jadi Agustus itu dia ciptain all time high, tapi di saat yang sama harganya juga terkoreksi tuh. Makanya 1 September kita buka harga itu di awal September banget, itu saya ingat banget ada di bawah ya, di kisaran 107 ribuan something, betul ya? Kemudian sepanjang September, baru sekitar seminggu terakhir aja nih kita ngelihat ada koreksi lagi. Bunyinya kencang juga nih, ini dari mana ya? Sorry ya guys, ya ke distract ya. Terus saya tegur nih, tetangga nih. Oke, jadi semingguan terakhir kan baru kita ngelihat mulai ada koreksi. Malah tepatnya sejak hari Senin yang pertama kali marketnya jatuh. Nah, sebetulnya kalau kita ngelihat saat ini kalau tanggapan saya, volatilitas lamban banget. Oke, ini nggak ada volatilitas kerasa gitu. Volume market kecil. Bayangin, Bitcoin sekitar 2 hari yang lalu, yang hari Senin tuh yang anjlok itu turun mungkin kurang dari $5.000. Itu nggak biasanya tuh. Bitcoin turun kurang dari $5.000, tapi for the first time, yang kena liquidated itu lebih dari $1,7 miliar. Iya toh? Nah itu angka itu menurut saya luar biasa gitu. Bitcoin tuh kalau udah dump tuh nggak mungkin cuman segitu gitu kan. Bitcoin tuh kalau dump tuh bisa sampai $7.000, $10.000. Buset. Buset, kenceng banget nih. Ini kesel banget nih kayaknya nih orangnya. Di kita nggak terlalu gede kok. Masa? Nggak terlalu. Ini gue Oke. gede banget Vin. Gede banget. Makanya nanti itu tembus nih. Masalahnya udah jam 7:30 nih, tapi ada mantek kencang bener ya kan. Nah, Nggak jadi boleh, nggak boleh. ya maksudnya kalau di perumahan biasanya nggak boleh kan. Ya, jadi tanggapanku lebih kurang kayak gitu kok. Jadi sebenarnya dari nggak tahu ya, mungkin dari pengalamanku 4 tahun ngeliatin market almost every day, apalagi karena aku update YouTube, kondisi-kondisi kayak gini justru yang biasanya malah berakhir bagus gitu. Artinya kita ngelihat sentimennya tuh sangat-sangat negatif. Sekarang
kadang ya kayak ini kan kita nggak ada janjian ya teman-teman. Waktu kita mau mulai ini kan kadang-kadang kita kan kayak Ko Jono dengan aktivitasnya dia, Ko Sylvester dengan aktivitasnya dia. Saya juga demikian gitu. Tadi saya kaget juga gitu kayak Ko Jono begitu mau mulai dengan langsung pertanyaannya, ini kayaknya sentimennya negatif nih, kita bakal udahan nih, bakal bubar gitu. Kebayang nggak? Maksudnya Bitcoin itu sekarang bukan lagi di $100.000, bukan di bawah 100.000, tapi Bitcoin itu lagi di 112 ribuan, bolak-balik ya 111, 113 gitu. Tapi kita bisa ngomong kayak begitu gitu loh. Ya kan? Bayangin loh, itu kalau kita balikin situasinya ke beberapa bulan terakhir, waktu Bitcoin pertama kali nembus angka 100.000, kita happy gitu kan. Wah, this is it gitu loh. Tapi sekarang posisinya itu hanya karena kita lagi terkoreksi sesaat, kita langsung beranggapan ini sentimennya kayaknya negatif banget nih. This is the end nih gitu. Nah, sebenarnya kalau dari berbagai data yang aku kumpulin, aku sih masih cukup confident. Oktober pun bahkan ya masih bisa ada potensi kita bisa create all time high. Either Oktober atau November lah. Aku punya keyakinan itu karena yang jadi patokanku salah satunya adalah indeks total market cap gitu. Kalau kita lihat dari total, Dulu, Vin. Ini kita ngomong Bitcoin dan ETH atau kripto ya? Karena yang gue ngomongin tadi kripto di luar Bitcoin dan ETH. oh yang Soalnya nggak Jono nanyanya membahas. kripto kan? Iya nggak sih? Ya semuanya gitu. Semuanya. Saya coba Nggak bisa diluruskan cuma disamain, itu dua udah definisinya. nggak bisa disamain, Jo. Gimana samainnya? Oke. Jadi gimana? Yang kripto, Jo. Yang kripto, Kev. Yang kripto, kalau kripto sih ya jelas berat lah ya. Total 3 gitu ya. Maksudnya kripto tuh total 3 gitu ya. Ya mungkin total 3 kali ya, di luar dari top 10. Bener nggak sih? Actually sebenarnya top 10 termasuk loh. Kayak Definisinya Ko Sylvester apa dulu nih? Apa yang mau Di dikeluarin? luar Bitcoin dan ETH. Cuman 2 itu. Oke, berarti di luar Bitcoin dan Ethereum ya. Kalau di Ada luar dua yang Bitcoin, stabil deh. Satu USDT, satu USDC. oh gitu. Main aman ya lu kok. Oke, kalau untuk kriptonya sebenarnya memang mungkin nggak akan semudah itu ya. Maksudnya udah terlalu banyak naratif-naratif yang ditinggalkan gitu. Bahkan kalau kita bilang kayak L1 deh, L1-nya dulu ya. Kayak si Avalanche mungkin dalam beberapa minggu terakhir run up-nya lumayan ya. Rebound-nya cukup signifikan. Bahkan sempat 2 harian yang lalu dia sempat hijau sendirian ya, di saat yang lain merah gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi in the bigger pictures, kelihatannya nggak akan semudah itu untuk kita bisa ngedapetin yang sebelumnya saya pernah cerita gitu kok. Jadi kalau kita ngarepin kayak 10x, maybe more than 10x itu bakal susah banget untuk di kripto lainnya, unless kita spekulatif. Jadi kita memang maininnya tuh kita tahu market cap-nya kecil antara go big or go home, udah itu aja. Gitu pandanganku. Jadi kayak GoPay misalkan, gimana? kenapa? GoPay gimana? Oh, GoPay nggak termasuk ya kok ya. Nggak termasuk. GoPay. GoPay kok. Bayar-bayar GoPay. Wah, lu tinggal di negara mana, Jo? GoPay apa bukan kripto? Gini. Gawat. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi ya susah lah kalau misalkan mau expecting crypto in general atau secara keseluruhan. Apalagi pilihan koin udah terlalu banyak gitu. Jadi probably some narrative masih masih oke. Apalagi AI kan lagi hot lagi nih gara-gara Nvidia ada invest di Open AI ya. Terakhir ya, ada invest itu nominalnya juga gede gitu. Jadi ekspektasinya gorengannya masih bisa berlanjut mungkin sampai di end of the bull run ini gitu. Ya gitu ya kalau tanggapan saya. Mic-nya Iya, suaranya tiba-tiba kecil nih. Masa? Iya. Waduh. Dideketin atau gimana gitu mic-nya. Oh kayak gitu. Suara settingnya atau apa tuh? Tadi iya, suara getok kenceng ya. Kalau segini oke dong. Segini oke dong. Masih kecil. Coba ya, tak geser dulu deh. Nah, kalau segini gimana? Nah, oke ya. Pas lah. Oke, iya itu kalau tanggapan saya Ko Jono ataupun Ko Sylvester. Oh gitu ya. Jadi kalian berdua align dari sisi
kalau di luar dari BTC sama ETH berat dan cuman selektif doang kayak Avalanche atau Astar kayak kemarin gitu ya. Iya. Tapi secara wide berat karena ya banyak populasinya dan kelihatannya nggak ada alt season yang gila gitu. Ya, mungkin gini ya, kalau old season itu kan sebenarnya old season itu kan definisinya juga berapa koin kok? 50 ya, kalau saya nggak salah. Jadi minimum Indeksnya itu ya 50 old coins yang outperforming Bitcoin kan. Ya kan. Nah, itu kan sebenarnya kan old season. Nah, kalau dulu mungkin kenapa jadinya terkesan sangat-sangat menarik, ya mungkin karena ya untuk dapetin 50 terus kayak koinnya itu-itu aja tuh ya bakalan itu-itu aja gitu. Kalau sekarang kayak 50 old coins nih. Misalnya gini, dibilang sekarang masa iya sih lagi old season gitu. Coba cek story protocol. Kita ngobrol story protocol dari 2 minggu yang lalu pertemuan di Trio Kwek Kwek ya IP waktu itu. Sampai kemarin itu dia masih create all time high gitu. Udah tembus bahkan sampai $14 gitu. Itu top performer, ya kan? Otomatis cakep juga gitu kan price actionnya. Recently new coin namanya Hemi. Hemi juga sama, performance-nya juga lumayan gitu. Kemudian AVNT itu juga sama, performance-nya juga lumayan gitu. Sebenarnya ada koin-koin yang seperti itu. Nah, cuman sekarang begini, yang bikin orang nggak ngerasain kayak namanya old season itu adalah karena koin yang dia pegang itu nggak gerak. Very likely itu sih, menurut tanggapanku. Ya kan? Misalnya contoh, gue udah terlanjur beli Hippo, atau misalnya gue udah terlanjur beli Manta gitu, atau gue udah terlanjur beli Polkadot, dan dari dulu sampai sekarang masih nge-hold gitu. Terus kok nggak gerak-gerak ya? Gue nggak ATH ya? Nah itu dia ngerasanya jadi kayak nggak ada old season. Padahal sebenarnya kalau kita mau screening lebih deep, nggak usah deep-deep banget lah ya. Minimal kita ngelihat new listing token aja tuh banyak banget gitu loh. Yang performance-nya tuh bisa outperforming Bitcoin. Even dalam 2-3 hari terakhir itu masih ada loh dengan kondisi Bitcoin-nya memerah. Itu masih ada. Gitu. Ya maksudnya kita paling gampang Aster deh, Aster. Iya. Ya, itu aja lagi hot banget. Dalam cuman seminggu kurang udah bisa sampai berapa X. Ya kan? Nah itu makanya aku mikir kayak actually old season di tengah-tengah kita. Cuma masalahnya adalah yang dipegang itu tokennya mungkin karena nggak perform jadi terkesannya oh gak ada old season gitu loh. Gitu sih kalau tanggapan saya ya. Nah jadi kalau misalkan sampai nanti masih akan ada nggak? Probably ada di sekitar kita dan always akan ada sih. Karena koin-koin ini benar-benar dipakai buat spekulasi. Gitu. I see. Yo, gue share screen ya. Boleh. Waduh. Mau di ulti nih mau kalau Sylvester. Hah? Mau di ulti. Pelan tiba-tiba. Guys, ini Fear and Greed crypto kan. Jadi siklusnya umumnya kalau orang ngerasa outlook bagus, orang rakus, greednya naik, indeksnya naik, angkanya naik, orang pada beli, harga naik. Itu dan sebaliknya kalau turun artinya orang takut, most likely nggak mau beli. Nah, dalam setiap market apapun selalu ada nafas. Ada nafas naik, tarik nafas, ada buang nafas. Maksudku nafas itu apa? Tarik nafas tuh misalnya pas lagi greed. Di situ buang nafas lagi fear. Selalu ada. Nah, perhatiin mulai ini 3 bulan terakhir nih. Mulai kapan? Mulai Juni ya. Akhir Juni ini rata-rata lagi tarik nafas. Itu lagi harga koin lagi naik-naik. Itu kalau kita lihat judul-judul trade kwek lagi happy-happy semua kan. Lagi banteng semuanya. Itu 3 bulan terakhir. Indeksnya 70-an sekian bertahan sampai bulan lalu. Artinya apa? Bisa mungkin yang kita anggap pemanasan atau ya menurutku sih udah out season ya yang 3 bulan terakhir itu ya mungkin itu masanya. Tarik nafasnya mungkin itu. Perhatiin mulai dari Agustus sampai sekarang udah mulai turun, udah mulai netral dan kita belum ke fear. Ini masih baru netral nih. Fear-nya ya baru 44 gitu kan. Ya, kalau udah biasa main kripto tau lah fear segini mah
belum kena gitu kan, udah kebal gitu, udah kebanyakan minum paracetamolnya dosisnya udah tinggi. Nah, jadi maksudku apa? Maksudku adalah pertama, kalau kita mau expect out season ini naik yang berkelanjutan, ada dopamin yang lebih tinggi lagi untuk orang lebih euforia lagi, naik lagi gridnya. Faktornya apa? Nah, sedangkan yang tadi gue sampaikan di awal, faktor yang retail lagi nggak mood, itu lagi kantongnya lagi kering, itu justru faktor terbaliknya. Yang bikin nafasnya tuh udah buang nafas dulu. Narik nafasnya sampai segitu aja yang kemarin. Mau narik nafas lagi nggak ada oksigennya, nih belum ada oksigennya, mau narik nafasnya kenapa? Itu maksudnya. Ngerti. Keren kok. Kalau Jono gimana? Kayaknya lu mau antitesis kan, Jo? Gua pas nih, nggak boleh dong tiga-tiganya sama gitu. Gitu. Nggak boleh tiga-tiga sama ya. Nggak, karena kan ya kita tahu kalau kemarin rate cut itu 1 dari 3 gitu kan. Or Ya. at least kita expect kalau itu 3 kan tahun ini. Kalau if there's nothing changes, dan kita tahu kalau itu dampaknya pasti akan bullish gitu. There's no way around it. Di saat suku bunganya turun dan liquidity jadi naik, ya kan, M2 naik, terus juga the money has to go somewhere gitu, dan nggak mungkin diparkirnya di fiat gitu kan. Kalau kayak gini kan pasti fiat melemah. Nah, berarti kalau kita mau zoom out, look at the bigger picture, di environment yang seperti ini seharusnya setiap dip itu menjadi kayak diskon gitu kan. Makin ke bawah ya makin diskon aja gitu. Magnetnya ke atas kok gitu. Tapi somehow market kan irrational. Dan I think yang sebenarnya DP ini ya sebenarnya waktu kita bilang sell the news, maybe sell the newsnya itu bukan cuma waktu di hourly chart atau minute chartnya pas actually itu di-announce gitu kan, habis itu sell the news gitu. Karena kenyataannya nggak kayak gitu. Gue ngerasa ini sell the newsnya sekarang gitu. Dan market udah selesai gitu, udah nggak ada ekspektasi apa-apa lagi, gue udah sesuai. Ya, of course dari sisi itu nggak ada momentumnya, gue mau look forward to apa nih gitu kan, karena udah rate cut-nya udah kejadian setelah setahun yang lalu baru rate cut lagi, akhirnya ya udah gitu, kelar gitu. Semua selama ini mereka price in, mereka euphoria, out memang sampai jadi out season ya gitu. I think selama 3-4 bulan terakhir market udah tahu aja bakal ada rate cut di September gitu kan, udah price in gitu. Dan of course di sini ini jadi menurut gua adalah koreksi yang sehat untuk ya the next leg gitu, untuk bisa lanjut lagi gitu. Nah, apakah lanjutnya lagi itu minggu depan atau bulan depan atau 3 bulan lagi? Nah, itu yang pertanyaan, itu yang tanda tanya. Tapi kalau lu mau zoom out yang benar-benar zoom out, ya lu tahu kalau magnetnya di atas gitu. Ketariknya pasti ke atas kok ini gitu. Jadi I think dari sisi patience, kalau kita nggak ada patience dan kita tiap hari ngeliatin chart, ya mungkin kita bakal kayak, aduh this is the end gitu kan, nggak seru banget nih, supportnya nggak kena gitu kan, wah pada jebol nih satu-satu supportnya gitu kan. Jadi kayak somehow uptrendnya dari sisi short term nggak ada gitu, kayak kurang gitu kan. So itu sih tanggapan gue. Gue mau kasih counter argumen buat Jono. Asik. Seru kan, Jo? Ya, gimana nih? Oke, jadi kalau yang lu sampaikan tadi, itu gue nggak setuju, Jo. Oke. Nggak setuju dalam hal kripto. Jadi pola thought proses yang lu pakai tadi itu untuk aset. Untuk aset kayak saham, untuk yang lainnya. Gue nggak bilang kripto aset ya, bukan aset. Bitcoin tapi lah. Bitcoin dan Ethereum itu aset. Tapi kalau yang lain itu aset spekulasi mungkin, gitu kan? Mungkin yang lain-lain untuk jadiin aset kayak yang lain itu menurut gue belum, enggak. Oke, jadi thought proses tadi itu, thought prosesnya Jono kalau gue simplify kan, pertama ada rate cut, uang baru mengalir ke market. Habis itu orang market yang kebanyakan institusi yang dapat itu bingung mau taruh mana uangnya. Ya udah gue taruh di ya nggak ada pilihan ke aset. Asetnya apa ya, itu saham, emas dan lain-lain, Bitcoin. Tapi bukan kripto. Gue nggak percaya kripto selain 2 yang tadi itu masuk pilihan orang-orang yang dapat rate cut selain retail ya. Institusi-institusi itu masuknya nggak ke sana.
Oke, itu counter argumen pertama. Nah, counter argumen kedua, siklus rate cut kali ini beda. As I told you bulan lalu, bedanya apa? Dalam kucuran dana yang kali ini, secara umum, retail lebih sedikit lagi dapat dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya retail udah dikit dapatnya. Dapatnya maksudnya dikit kenapa ya? Karena kan umumnya dari yang kita selalu belajar diajarin di sekolah kan masuknya ke bank, dari bank sentral ke bank-bank, habis itu kredit jadi murah, orang dapat kredit banyak. Itu kan yang kita selalu diajarin kan. Nah, tapi kenapa sekarang dapatnya dikit? Karena begitu institusi atau perusahaan-perusahaan dapat kredit, uangnya stuck di sana. Uangnya stuck untuk kembangin perusahaan mereka. Tapi tidak bertumbuh searah dengan tenaga kerja yang nambah atau gaji tenaga kerja yang tambah tinggi. Sekarang udah nggak searah. 2 tahun, 3 tahun lalu masih searah. Gue mau kembangin perusahaan bisnis, gue butuh manpower, sumber orang, gue harus sewa orang, harus cari talent, gaji yang mahal. Itu 2-3 tahun lalu. Sekarang nggak gitu mainnya. Gue mau kembangin bisnis gue, ya udah gue efisiensi, cut cost, gue karyawan gue yang ada sekarang gue ajarin mereka cara lebih efisien pakai AI. Jadi semua orang ada kursus AI tambah jumlah workforce tambah dikit, tapi perusahaan bisa tambah besar. Artinya uangnya nggak masuk ke dalam lagi. Jadi ada filternya tambahan baru. So dari dua tesis itu, counter argumennya adalah rate cut tidak seiring dengan harga naik kripto. Kita ngomong kripto di luar Bitcoin dan ETH ya, yang punya udah ETF-nya sekarang udah jalan lah. Solana ada ETF tapi kan almost like a joke. Ya masuk keluarnya ya hampir nggak ada gitu. Ya udahlah buat dilihat aja tapi belum jalan. Tapi buat selain dua itu, it's not using the same flow. Gitu. Itu sih counter argumennya. Counternya lagi, bukan counternya lagi, mau coba timbal balik. timbal baliknya lagi, coba pertanyaan lanjutannya lagi. Bukannya kalau dengan adanya rate cut dan ada quote unquote banjir liquidity, itu risk appetite jadi naik. Dan risk appetite naik berarti naik risk curve-nya orang bakal ngambilnya risk curve naik, which is ya altcoins yang justru small caps malah jadi kegoreng gitu. Bukannya kayak gitu psikologi pasar? Ada dua hal, Jo. Pertama, kita harus bisa bedain era 2020 sampai 2022 sama sampai 2002 ke depan. Ya, kita ngomongin dari segi orang yang punya uang ya. Dari segi institusi investor besar yang punya uang bingung mau ditaruh di mana. 2020 lalu, anak emas industrinya yang dipikir bakal booming yang menggantikan internet web 2.0 adalah web 3. Web 3.0. Jadi risk appetite benar tinggi, tapi tingginya untuk apa? Untuk sektor yang ada kemungkinan berkembang, ada potensinya. Dan waktu sebelum AI, risk appetite-nya kripto. Makanya orang suka bilang, zaman itu 2020 sampai 2022, semua orang lata kripto. Semua pengen bikin blockchain-nya sendiri. Perusahaan-perusahaan, pokoknya kalau bikin pitch deck, harus ada hubungan sama blockchain langsung naik. Sekarang 2022 ke depan, udah ganti. Somehow people realize ternyata blockchain aplikasinya spesifik ya. Kita nggak butuh pakai juga. Dia bisa jalan lebih efektif. Kalau nggak pakai blockchain, sangat spesifik industri tertentu aja. Sekarang risk appetite di mana? AI. Jadi yang Jono bilang, bukannya risk appetite naik, betul. Tapi masuknya ke AI. Makanya sekarang kalau kita lihat, mulai banyak judulnya apa? Apakah akan AI bubble? Kenapa? Karena uang tuh masuknya ke AI semua sekarang. Startup AI semua orang pada mau masuk. Investor semua masuknya startup AI. Startup crypto, ya udah enggak. Udah jauh. Makanya pemain whale kecil, whale industri lokal pun udah nggak segemuk dulu. Makanya kalau kita perhatiin project-project yang kasih airdrop atau apa yang lain, kan udah jarang kedengeran, udah nggak terlalu kedengeran. More leaner semuanya. Itu. Mic-nya ke mute, Jo. Oh, interesting.
Kalau gitu apakah ini sinyal dari Ko Sylvester untuk project-project AI? AI bukan AI crypto, bro. AI crypto kan tinggal ditambahin AI Kan suruh kalau- ChatGPT bikinin white paper. Kalau otaknya pengguna kripto dan punya Web3 wallet ini gitu kan. Oh, sinyalnya Ko Sylvester AI berarti cari meme AI ya. Anyway, 10 menit lagi guys. XPL mau listing. So request dulu ke Kevin, boleh gak agak di load salah satu screennya, mungkin ada di exchange kayak OKX atau Binance, mungkin bisa di Yang mana prepare nih? 10 menit. Spotnya atau futuresnya nih? Kayak futures lebih seru ya karena ada candle-candle ke belakangnya. Iya kan, maksudnya candle lamaannya ya. Coba ya, Coba saya cari siap-siapin dulu. dulu nih 10 menit gitu. Nah, Gue request Apa? dong Kevin bikin kayak trading bareng gitu, 3, 2, 1 sell gitu kan, buy gitu kan, semua go gitu kan, kayak yang kita pernah lihat tuh loh di YouTube kan, go gitu kan, kayak data NFT atau apa gitu kan. Masalahnya saya bukan certified financial advisor kok. Kita bisa di-ban ntar. Vin, boleh dong pakai Boleh, margin boleh. main-main di 20x atau 100x gitu ya kan. Berjudi ya. Gak boleh. Ntar nanti anak-anak SAG nggak dapet Keterusan. nggak dapet role model yang baik. Nggak Iya, boleh, saya nggak boleh. sebenarnya lagi judi kok. Lagi jadi apa nih? Lagi judiin XPL nih. Serius lu lagi pegang apa? Iya, Shop? iya. Enggak. Ngelong aja lah dengan yang ada. Jadi ceritanya Di begini. harga Ini berapa sebenarnya lu? ini sebenarnya lucu. Jadi dari kemarin itu udah mantengin. Emang kita udah mantau juga ya. Maksudnya XPL itu emang kelihatannya udah ada opportunity gitu kan. Ini kalau dari kemarin nih ya. Ini kan price action yang saya share itu kan yang sekarang nih currently lagi running. Nah kemarin itu saya udah nego di sini. Tuh, betting on the event for tomorrow. Saya bilangnya begitu. Ternyata nggak dikasih ya. Di Ya. nego di sana kan begini nih ya. 30 menit. Ini chartnya yang 15 menit ya. Nah, 30 menit. Saya negonya di sini. Nggak dikasih. Tipis banget tuh. Iya. Nggak dikasih, tipis banget. Nah ya udah, terus saya bilang sama teman-teman, ya daripada saya nggak bisa tidur ya guys ya udah dah. Pakai risk kecil aja. Ya udah saya masuk di sini gitu. Ya resikonya segini gitu. Ya buat main-main aja lah, buat main-main aja. Tapi berapa tuh? Sampai 1 gak? Wih. Kenapa? Ya Ini segini lah, 096 lah kita lihat lah. Ya tapi maksudnya apakah possible ke situ? Sebenarnya kalau misalnya dia tembus all time high yang pre-listing aja, yang pre-market aja harusnya bisa sih ya. Maksudnya akan dengan mudah gitu ya, untuk bisa capai angka segitu. Mana nih? Susah Asik. juga nih, nggak ketemu. Gak bisa tidur juga ya Kevin. Iya, itu bercandaan doang. Oh, gitu. Saya bilang bercandaan doang. Cuma maksudnya dari kemarin, transaksi dari kemarin oke. Ada beberapa masuk kayak di Aster, profit. Ya, di Aster masuk 2 kali, yang sekali ini gak berhasil, tapi yang ini berhasil, jadi profit juga. Nah jadi begitu, ya udah kan saya bilang ya guys, saya ada bumper nih, ya udahlah gue pakai judi-judi dikit gitu. Jangan ditiru ya. Tanggapan kalian soal Aster gimana sih? Kalian lihatnya gimana? Ada ngikutin nggak? Kalau Aster ikutin, saya cuman mikirnya sederhana aja sih kok ya. Lebih kepada ya udahlah ini projectnya CZ. Ibaratnya gitu. Ya mungkin maksudnya gini ya, ini orang kalau misalnya udah ngerjain sesuatu kan kayaknya nggak mungkin juga ya dia nanggung-nanggung kan. Dia juga udah punya nama baik gitu. So personally I think cuman berangkat dari situ aja. Ya? Betul, saya bet on CZ-nya jatuhnya. Okay, jadi nggak terlalu, kalau misalnya kayak Aster, apakah Aster bagus? Sama aja lah ya. Paling cuman masalah yang dia bisa nutupin order kan. Jadi ordernya nggak kelihatan gitu. Tapi pada akhirnya kan kalau kayak eksekusi kelihatan juga gitu kan. Ada transaksi berapa tuh kelihatan gitu. Gitu. Kalau lu di situasi kayak gini, lu gaya mainnya apakah lu actually beli spot dan lu punya conviction long term, atau lu cuma cari opportunity trade dengan 3R 2R gitu? Kalau spotnya ada kok. Spotnya aku beli dari 0,6. Iya udah beli dari 0,6. Kemarin udah secure juga sih. Maksudnya udah ya kita punya capital udah di secure.
yang sisanya udah tinggal saya hold aja. Coba aja mau lihat mau jadi apa itu ya. Mana tahu ya. Maksudnya gini ya, dia kan pastinya ngelihat ini sebagai kesempatan juga nih bahwa Hyperliquid itu udah bener-bener kebalap ya. Jadi momentumnya ada gitu kan. Ya saya sih pikirnya sih begitu aja sih. Mungkin Aster untuk dia ya coba untuk dia develop, dia godok, dia goreng terus sampai mana ya kita nggak tahu, saya ikutin aja udah kok. Tapi kalau misalkan ada opportunity-nya nih kayak kemarin nih, karena saya kan tetap ya, maksudnya dasarnya memang trading ya. Jadi kita tetap lihat, nih kalau emang ada kesempatan volatilitas oke, ya udah saya garap gitu. Yang penting kelihatan dulu setupnya bagus gitu. Sebenarnya yang penting ada volume lah, ada activity gitu. Gitu. Wah ini kayaknya kena stop out nih. Tapi memang sebenarnya ya jujur-jujuran aja ya. Waktu tadi saya ngelihat juga kayak awal-awal kan dia ngepump tuh. Ya dia ngepump. Itu udah pre-listing banget kan. Maksudnya udah listingnya ntar kayak berapa jam lagi. Tapi dia udah ngepump gitu. Biasanya penjudi-penjudi nih. Saya termasuk. Ya jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya udah bilang kok. Ini memang buat lucu-lucuan aja ya. Ya gimana kok? 4 menit. Let's go. Mau coba. Lu coba gambar-gambar dikit lah, Vin. Gambar-gambar. Gambar-gambar kayak skenario di otak lu kayak kalau ke atas gimana, kalau ke bawah gimana, atau kayak mungkin yang lu prediksi. Wah nih kena stop loss nih. Iya. Iya, udah kena. saya cuma setengah persen doang. Oh gitu. Oke, jadi kita ya udahlah ya, ini udah hit juga. Ntar saya updating ke teman-teman ya. Jadi begini, kalau kita lihat kondisi daripada XPL ya, to be honest saja guys, XPL saya ada beberapa kali enter ya, ada yang works, ada yang nggak works gitu. Jadi ini kalau misalkan ngelihat dari waktu minggu lalu, sebenarnya awal pertama kali banget saya eksekusi itu udah dari bahkan sekitar I don't know ya, maybe around here udah pernah sempat dapat profit dari XPL, di sini juga udah sempat dapat. Tapi biasanya kalau kayak gini record saya udah lama ya, sebentar. Saya buka dulu deh. Ini nih. Ini dia. XPL ya. Coba kita lihat. XPL. Oh, belum kenot ya. XPL saya. Kayaknya belum update ya. Harusnya di minggu yang kesekian deh. Kenapa kok? Itu ya, itu apa contekan buat posisi-posisi yang harus masuk ya. Gedein dong, Vin. Gue mau masuk nih sekarang, Vin. Itu. Ini jurnal. Ya, jurnal. Ini jurnal transaksi yang dilakuin dalam beberapa minggu terakhir. Cuma kayak updatean terakhir sih belum masukin nih yang minggu lalu. Kayaknya gitu ya. Ya, tapi anyway, XPL itu udah dari awal-awal di sini kok saya follow up-nya. Jadi kalau kau Jono inget tuh, kita pernah tuh bikin satu video yang kau bilang tuh ada tuh si Kevin di watchlist-nya gitu. Nah, saya eksekusi nih di sini. Ini cuma lumayan. Dari sini aja tuh dapat banyak waktu itu. Profitnya lumayan. Terus dari sini juga kecil-kecil masih dapat gitu. Sampai akhirnya dia reversal kan. Nah, reversal terus kemudian kan dia konsolidasi lama nih dalam sebuah triangle ya. Nah, ini saya nggak follow up lagi. Sampai kemarin itu kebetulan di grupku ada orang yang bisa dibilang cukup oke lah, dia ngikutin ya segala update-update seputar beginian gitu. Terus dia bilang, kok XPL breakout nih gitu kan, breakout dari sini. Nah saya follow up-nya cuma berdasarkan struktur internal ini doang gitu. Ya sebenarnya sampai di sini pun kita masih bullish gitu. Terus kalau kita lihat lagi, ini kan dia naik ya, turun, koreksi gitu ya. Nah sekarang kondisinya listing nih. Nah, kalau listing sih 30 detik. 30 detik ya. Ya, kita lihat ya. Mari kita Kalau lihat nih, misalkan tanggal kemana. ya kalau misalnya kayak previously banget aja kalau price action only ya. Which is sebenarnya kalau saya sih meyakini ini kurang relevan. Harusnya memang dia bullish gitu kan. Dari sini pun sebenarnya dia bisa nanjak lagi gitu. Cuman kenapa kurang relevan? Karena biasanya kalau kondisi dia baru listing, ada orang yang baru dapat airdropan dan macem-macem. Nah itu kan kita nggak tahu ya psychology-nya mereka gimana. Ada yang langsung buang detik itu juga. Wih, wah, wih, wah.
Oke guys, short. Iya. Tapi ini kalau menurut pendapat saya, kayaknya nggak bakal gimana banget deh. Karena udah listing Oh, ya. duluan kan di beberapa exchange ya. Ya, Kayak ada beberapa yang udah claim spotnya ya. betul. Kayak tadi aku ngecek di bagian XPL USDT itu udah ada beberapa ini. Ada Kayak di Bing X Get.io sama udah. Gate. Iya. Di Maxi udah. Terus di Bing X ini perps nih. Bukan spot. Perps juga nih kok di Bing X. Bing X ada spot juga. Ada. Nggak salah. Ada. Tapi nggak bisa di withdraw kan dia pakai. Nggak tahu lah lokasinya dia atau apa. Officially tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, tapi udah ngomong kok sama teman-teman. Saya udah bilang ya. Saya di Discord saya kabarin ya. Saya takut nggak bisa tidur guys. Kalau dia naik ya kan. Kalau dia naik. Karena saya punya prinsip gitu. Kalau dalam trading saya udah bilang sama teman-teman juga. Kalau saya tuh once ngelihat setup, saya lebih baik eksekusi gitu. Kalau saya kena stop loss saya nggak jadi masalah. Yang penting risknya kan dari awal kita udah tahu kan kita mau ruginya berapa gitu. Wih, ini ya, tapi ya kalau misalkan lihat kayak gini kok, tadi tuh saya ngecek dia punya open interest itu memang agak berlebihan sih tuh. Lihat open interestnya dari sekitar jam 3 sore. Butuh di flash ya? Iya, Bisa di flash. ini udah pasti butuh di flash punya lah kalau ngelihat kondisi kayak begini ya. Asumsi saya sih ini bakal punya flash, kena flash punya lah. Harusnya saya short sih. Tadi feeling kayak gue harus short nih, tapi gue lebih nggak rela kalau dia ngepam ya. Kalau dia turun saya malah nggak apa-apa karena ya kayak yang tadi kita bilang ya. Ada kesempatan lumayan kan bisa buat belanja di ini spot ya, karena kan secara naratif kan kelihatannya cukup oke. Nggak tahu menurut Kojono gimana tuh? Makanya kalau nggak rela tuh minum obat tidur aja. Emang harusnya gitu ya. Nggak perlu donasi. Gitu kan. Iya. Donasi. Iya. Kok updating dulu. Guys, hasil judi ya. Hasil judi nggak sesuai ekspektasi ya. Iya. Ko Sylvester gimana Ko Sylvester? Beli kan nih XPL? Spot enggak. Gue tuh tahu diri. Gue berapa kali bilang kan, entah kenapa kalau di luar Bitcoin tuh gue pegang spot, kalau begitu turun dikit tuh kayaknya hati tuh kayaknya langsung lemes gitu, kayak nggak ada conviction. Jadi kalau gue beli spot nanti pas turun gue lemes sendiri gitu. Makanya gue nggak spot nggak. Gitu. Not for holding, iya. Boring juga ya. Kiranya bakal meledak, tapi boring juga begini-gini doang. Gue lagi nungguin God candle-nya mau ke atas apa ke bawah nih. Tuh ke atas nih kayaknya Jo. Lu masuk posisi atau gimana Jo? Trading plan lu apa tuh kan naik kan? Iya. Dia ada ini ya. Ada apa Jo? Udah slider kanan 1000x. Enggak, gue nggak berani yang ini. Gue juga nggak berani. Kalau di bawah 7 mungkin gue ambil posisi, cuman gue expect ada pullback sebenarnya. Jo, anyway ini kan udah lumayan boring nih. Mendingan kita move on ke yang semangat gitu Jo. Udah boring ya? Gacha. Utang lu tuh barusan. Ayo dong Jo, gue udah siap nih. Gue pengen lihat nih. Aduh. Bagian gue nih, ya udahlah. Nah ini. Padahal gue masih mau nanya chartnya Kevin. Kenapa kok? Nanti abis kita gacha terakhir aja gimana? Ya udah ya. Lu gacha terus dapat ultra legendary yang harganya tuh berapa $1 juta kan langsung beda moodnya tuh. Semua kita live streaming langsung kan 10 jam nonstop kan. Oke, ini lah. Vin, satu deh. Gue kayaknya mewakili banyak orang Indonesia nih di sini. Pasti follower kita juga banyak yang suka Hyperliquid, Vin. Maksudnya harus update itu. Kalau kalian pengen pegang Hyperliquid nih, kalau Sylvester nggak pegang Hype ya? Nah ini itu sebenarnya yang gue mau tanya tuh itu. Kan tadi bahas Aster kan. Ya Aster ya ceritanya sama. Tapi gimana nasib Hyperliquid itu yang sebenarnya gue mau nanya sama Jono sama Kevin.
Itu dia, makanya gue mau follow up dulu nih. Ayo, Vin. Keluarin chart Hyperliquid, Vin. Boleh. Wih, ngepam. Bye. Itu ya tuh. Ya, Hyperliquid. Oke. Sebenarnya Hyperliquid sih, mohon maaf ya, kalau dari segi chart, saya terus terang aja ya, jadi nggak relevan dengan kondisi sekarang. Karena kenanya dia di fundamental kan. Dihajarnya di fundamental gitu. Tapi memang kebetulan, ini kalau misalkan teman-teman lihat ya, saya udah pernah ada satu analisis. Ini saya tinggalin. Mungkin pada saat itu posisinya begini. Kalau misalnya Hyperliquid break nih, creating new all time high, kita bisa berpatokan dari sini. Ya, jadi kita tarik pullback-nya, which means dua level yang wajar untuk dicapai, ini adalah level yang konservatif, ini yang optimis, ya kan, 58, sekian gitu. Jadi sebenarnya technical-nya, kalau misalkan mengacunya pada data tersebut, itu udah nyampe kok. Pas banget di situ, tuh rejection-nya. So ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi maksudnya memang kadang-kadang Fibonacci golden ratio atau kita bilang kayak level 1618 itu memang cukup akurat untuk menentukan potential target dari rally-nya suatu aset gitu. Ketika kita udah mencapai new all time high. Ya memang sih secara ya belajarannya sih kayak gitu. Atau tapi ini nggak bisa sih, ini terlalu meletus ya. Ya, soalnya bisa lagi satu lagi namanya pakai Fibonacci extension. Jadi misalnya kita mau tahu nih, kita mau ngukur patokannya kayak gini. Nah, ini bisa kelihatan gitu loh, kayak dia bakal rally ke berapa lagi gitu. Biasanya patokan kita di 1. Nah, cuman kalau kayak gitu harus pakai yang major. Jadi kalau major itu ya harus tarik dari sini ke sini. Ya otomatis nggak relevan, makanya tadi saya bilang. Karena ini cuma keluarnya pertama kali doang kita dapat angka segini jauh gitu. Nah, cuman kalau buat teman-teman holdersnya Hyperliquid, apa nih yang kita harus perhatikan gitu ya? Apa yang harus apakah ini the end of the story dari Hyperliquid gitu? Sebenarnya kalau kita ngelihat ini kan memang dia naik terus ya. Marketnya inefficient, artinya terlalu banyak buyersnya, long position yang open dan macam-macam mungkin ya. Jadi holdersnya terlalu kuat. Nah, di kondisi tepatnya hanya beberapa hari aja, Hyperliquid tuh roboh, ya kan, kehabisan bensin, terus kita ngelihat akhirnya dia koreksi. Menurut saya sih ini namanya adalah ya efisiensi aja gitu. Kalau dari trendline hari ini belum ketahuan dia akan break atau tidak. Cuman kalau di dalamnya ini kan ada percepatan juga nih. Nah ini udah broken. Di persini udah break aja tuh sebenarnya udah menjadi satu buah concern lah buat teman-teman holder si Hyperliquid itu. Artinya kita ngelihat bahwa momentumnya ya, jadi kekuatannya, momentumnya gitu. Dia kalau habis minum kuku bima atau mungkin dia habis minum steroid, udah habis nih efeknya gitu loh. Mungkin perlu istirahat dulu, perlu dicas dulu gitu kan. Salah, Vin. Perlu gacha Pokemon biar naik lagi. Nah, dopaminnya biar naik lagi. Bisa juga ya. Jadi ya terakhir itu sih, kalau misalnya kita lihat buy update ya, ini kan kalau saya kan berpatokan juga sama satu namanya market structure. Artinya kita ngelihat ya, every time dia creating struktur baru, kita cari tahu kayak di mana sih level invalidasinya, maka di zona ini kok 35,5. Ini sebenarnya dia bisa turun sampai sejauh-jauhnya di situ pun masih tetap bisa bullish gitu. Ini loh, kalau aku kasih tandanya nih. Nah ini pure hanya dari market structure ya. Jadi kita mengabaikan yang namanya kayak tadi trend line-nya kah, ininya kah, itunya kah gitu. Itu diabaikan gitu. Artinya minimal aja dia bakal retrace sampai ke 37 sampai 38. Nah, kenapa level itu, Vin? Karena kalau kita lihat Hyperliquid ya, terutama ya dalam berapa lama nih sejak kita di sini? Kayaknya 111 hari terakhir ya dia punya tren itu memang kalau pullback selalu sampai bawah sih gitu. Jadi kalau dia naik nih dia up gitu kan. Dia pullback lagi, pullbacknya sampai mana? Bisa sampai bawah lagi gitu. Jadi dia testing level yang benar-benar ada di level-level critical-nya. Kayak misalkan kalau dia naik ke atas, create higher high, dia pullback-nya ke sini. Dia naik, dia higher high, dia pullback-nya ke sini. Sekarang dia naik nih. Technical-nya kan gini higher high-nya. Dia pullback-nya kemana ya? Very likely balik ke sini gitu. Baru nanti mungkin kalau teman-teman mau sedikit ya berjudai, ya baru Anda carinya setupnya di situ.
Cuman pesan saya paling tidak tunggulah sampai time frame kecil-kecilnya itu juga selaras gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat nih kayak time frame kecilnya kan misalnya katakanlah 1 jam deh dari 1 hari ke 1 jam gitu. Ya selama dia kayak gini, kamu beli itu kamu nangkepin pisau jatuh namanya gitu. Kita nggak tahu dia akan terus jatuh sampai mana ya kan. Makanya yang kalau saya pribadi biasanya ngeliat kondisi kayak gini biarin dulu aja gitu ya. Sampai nanti dia membal, twing gitu kan. Baru nextnya saya masuk di sini. Jadi nunggu yang namanya konfirmasi adanya reversal dulu gitu. Gitu Ko Jono. Keren. Kayak pasang limit order di 37,5 deh. Nah itu bukan advice saya guys ya. Oke, semangat Oke. pemegang Hyperliquid. Gue masih bullish tapi ya begitulah. Nggak jauh. Sekarang Oke. gue mau nanya kenapa bullish? Maksudnya dari segi tesisnya tuh kenapa? Karena kan kemarin Hyperliquid naik karena setahu gue ya, karena ada dua kan. Satu buybacks, kedua narasi kalau dia decentralized on-chain exchange kan. Ya mungkin satu-satunya banyak yang bilang gitu lah. Sekarang kan buybacknya mungkin masih gue nggak ngikutin, tapi yang satu lagi kan udah ada Aster nih. Jadi Ya. secara theoretical harusnya kalau market efficient dan kalau emang Aster bagus, which is menurut gue ya pasti bagus lah belakangnya CZ kan, harusnya kan market cap-nya disperse jadi dua kan, karena ya exchange ya mainannya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada yang inovatif yang bisa bikin dia beda sendiri gitu. Misalnya kalau gue beli di sana pasti menang kan nggak bisa kan. Jadi ya dari dulu ya gitu-gitu aja maksudnya. Nah tesisnya tuh apa? Kenapa lu tetap pede dia bakal naik? Gue penasaran. Oke. On the go ya, ini on the fly. I think dari sisi fundamental ini Hyperliquid is one of a kind. Dalam artian apa? I think this is probably the best Web3 launch ever. Dan nggak mungkin bisa disaingin menurut gua, nggak bisa direplicate. Cara dia nge-reward dia punya holder, cara dia untuk nge-build, cara dia nggak risk fund, dan cara dia nge-create tokenomic dan understanding dia soal tokenomicnya itu bar none, nggak ada yang bakal sama seperti dia gitu. Experience untuk kayak user-user yang actually from day one udah nge-farm atau trading di sana sampai di rewardnya seperti apa, terus dia gimana dia buyback terus dan lain-lain, itu pokoknya luar biasa. Itu nggak ada satupun project yang pernah kayak gitu sebelumnya, dan ini I think itu they set a very high standard lah untuk project-project kedepannya gitu dalam sisi dari sisi itu. Oke, so itu nomor satu ya. I think ada precedent itu, makanya dia bisa sampai level dia sekarang, dan adopsinya juga gila kan, berarti produknya juga bagus. Tapi looking forward apa? Pertama, I think secara valuasi, kalau ngomongin cara market nge-evaluate atau cara market ngelihat valuasi, kan ada beberapa kategori ya di crypto. Dan smart contract platform itu selalu mendapatkan premium daripada DeFi. DeFi itu dianggap aplikasi, smart contract itu dianggap infrastruktur, gitu kan. Hyperliquid itu launch sebagai DEX, tapi dia punya blockchain. So, menurut gua dari sisi persepsi market masih bisa berubah dari sisi kalau Hyperliquid ini bukan cuma DEX, tapi dia actually sebuah infrastruktur, dan infrastrukturnya nggak cuma infrastruktur liquidity tapi infrastruktur blockchain juga. So itu ada satu. I think market masih belum terlalu ngevaluasi itu. Jadi kalau ngeliatin multiplier bla bla bla, ya itu masih ada lah gitu. Masih ada room to grow. Dua, masih ada desas-desus treasury company. Kita tahu kalau setiap kali ada treasury company pasti ada buying pressure yang nambah on top of mereka buyback pakai revenue gitu kan. Jadi kalau ada treasury company mereka sampai raise fund, kayak kemarin Worldcoin kan kayak gitu, terus Avalanche juga kemarin nge-pump juga karena treasury company. Hyperliquid masih bisa sama. Ada dua katalis itu sih yang menurut gue masih bisa menarik valuasinya. Dan kalau ngomongin versus kayak Aster dan Lighter, terus kayak Sunperp, especially Aster. I mean Aster is very I guess it's very CZ gitu lah. Supply-nya sangat-sangat dikontrol. So mungkin dari sisi short term upside ya ada itunya. Tapi kalau kalian lebih kayak
internally lebih suka kayak filosofi Web3 atau etosnya Web3 ya harusnya lebih siding sama Hyperliquid sih. I think secara organik community-nya jauh-jauh lebih strong dan sebenarnya lebih sticky dari yang kita kira gitu. But boring. Betul Jo, yang gue setuju boring. Let's Next go. Pokemon. Gue udah tahu nih muka-mukanya, wah boring nih ya. Oke, let's go lah. Ini kita terakhir ya guys. Udah penutup, kita udah nggak banyak ini lagi, kita have fun dulu. Jadi dari beberapa minggu yang lalu kan udah sering ngomongin Pokemon. Di belakang gue ada Pokemon tuh. Tapi ini kita gacha ya. Jadi gue udah siapin nih duit, kita buka yang $50 aja biar bisa itu. Jo, Kalau bentar. Sebelum gimana buka nih? lu kasih tahu dulu dong kalau Legendary tampilannya kayak gimana apa. Oh. Jadi gue tuh pas buka ada Nggak. kayak antisipasinya gitu. Yang paling mahal ini gitu kenapa yang nggak kayak ngeload ya gimana gitu. gambar-gambarnya? Bentar. Ini kok nggak ngeload ya? Bentar, gue refresh. Kalau gacha seru ya. Mungkin dari seluruh Barang segmen Trio Kwek yang Oke, nggak ini ngeload. yang paling Tapi dinasin gua aja. jadi Kev. kok abis ini coba pakai referral gue ya. Jadi ini kan setiap kartu sebenarnya udah ada harganya. Jadi dia itu nge-source pakai Oracle ngelihat market price. Jadi kan ada market price-nya. Ini nggak kelihatan ya ini kartunya apa. Tapi basically ini kan chase cards namanya. Jadi intinya dia lagi kasih tahu di dalam si pack ini yang dia udah supply ada di di dalam gacha machine-nya apa aja. Ini top chase-nya atau top pulse-nya bisa ini. Jadi ada kalau mythic kan kemungkinannya 0,01% nih. Ya gue ada 0,01% kemungkinan bisa dapet ini kok gitu. Jadi doain aja ya gue dapet yang 37.000. Kalau dapet 37.000 gue bagi dikit deh. Tiernya banyak ya Jo ya. Ada sampai bawah-bawah berarti ada berapa tier tuh? Banyak banget ya. Ada 10 lebih gitu. Ya jadi kan ada 6. Ada mythic. Oh ada 6 ada yang atas apa nih? ini ya. Iya ada 6 gitu kok. Ya. Jadi nanti gue open pack nih misalnya kan satu-satu aja ya. Gue bisa langsung banyak ya. Jangan tuh jangan terlalu ini satu-satu aja dulu biar seru gitu loh. Ada kalau gacha tuh yang seru bukanya Jo, bukan hasil. Iya betul. Iya jadi pokoknya nanti experience-nya itu gue misalnya gue beli kan open pack, nanti dia reload, terus gue bisa klik pack-nya, nanti dia kayak dibuka gitu, terus dia tiba reveal sheng gitu dapat apa, terus dikasih tahu valuasinya berapa gitu. Oke ya. Naikin biar kelihatan penuh gitu. Go. Oh enggak. Oke. Ayo. Go. Oh kayak gitu tuh. Ngambil tuh. Nah, confirming transaction kan. Nah, gini dapatnya dia. Terus apa kita itu? tinggal tap. Yang pack apa ini? Go. Apa Wih. Apa itu? Bocor $10 guys. Enggak lebih. Alah. Jadi experience-nya gini, abis itu lu langsung ini baru awal Jo, awal go. Tenang. Iya, ini baru awal, ini jadi gue langsung sellback nih, sellback $34. Jadi bocor $15 guys ya. Oh kayak gitu. Again. Ya, Iya, gitu. Langsung dijual, siapa tahu Gitu besok doang, naik guys. 10x jadi $340. Kayak gitu. Oh di cashback tuh ya $34 benar. Nah, gini nih. Go 34 Pokoknya kita harus menang. Go. Apa ini? Wah, BP guys. BP. Ini Mantap. Deoxys. Oh jual juga tuh. Nggak bagus kok. Jual. Ini langsung banyakan ya, biar seru dikit. Go. Coba kita lihat ya. Berarti ini udah 5 pack yang kita buka, kita boncos berapa? Mythic. Go. Oke. Satu-satu ya. Langsung kita. Ayo satu-satu aja. Satu kok, satu. Mythic. Waduh, boncos. Aduh, boncos. Jo. Tenang. Feeling gue bagus nih berikutnya. Apa nih? Aduh, tambah jelek lagi. Aduh, Jo. Di terakhir Jo. Pasti dapat. Wih, man. BP. Mantap. Untung dong. Main acon. Untung 2,5%. Kevin pusing ini. Dia win rate-nya lebih bagus dia trading daripada ini. Ayo lagi. Harus ini sampai depan gua gak sampai menang guys. Pasti dapat bagus. Go. Yoi. Tiga lagi. Go. Ini viewers kita kemarin udah marah-marahin gue nih. Katanya kok Kevin dalam hati pasti ini
maki-maki gue nih. Aneh-aneh Ah. aja. Enggak Ya lah. ampun. Ya, Ini aduh, bagus tuh Jo. padahal kartunya. Go. Ini sebenarnya bagus nih. Yang mana yang tengah? Go. Aduh. Ini yang CGC Pristine 10. Waduh, guys, bad luck nih. Jo, kalau bagus suruh dia kirim aja dong, Jo. Kok nggak, maksudnya kalau harganya lebih bagus dibanding fisiknya, ngapain Enggak kita juga mau sih. jual segitu? Ini Jepang ya? Iya, kalau Jepang. Gue kira bahasa Inggris tadi. Gak apa-apa lah. Ayo, go. Kalau kayak gitu dapatnya cuma satu ya kok. Per pack tuh cuma satu ya. Betul, guys. Iya, saya pikir tadi ada beberapa. Soalnya Ternyata ini cuma satu. bukan yang enggak. yang pack Karena umum udah kan, graded. udah langsung yang mahal. Kev. Iya. Yang biasa-biasa mah cuma 0, berapa sen gitu, yang kalau yang pack umum. Wah, duitnya udah gak cukup buat beli 3. Oke, Waduh, dua gawat, pasti guys. dapat yang gede nih. Go. Ini kalau Sylvester nih. Aduh, Kalau di kasino bahaya dia nih. Iya nih. Gawat juga. Dia ngompor. Waduh, ini mah kalah nih. Top up lagi. Abis ini pasti menang. Wih. Oke. Udah menang. Kan gue udah bilang kan, Kev. Ini 9.000 ya ini. Wih, boleh lah. Wih. Mantap, bisa beli 3 lagi. Oke, udah menang, udah boleh end. Udah, enak aja Coba ya. balik ke duit Ngomong gua. masih menang kan. Gimana terakhirnya biar happy, bitter sweet. Taste-nya tuh bagus gitu di mulut terakhirnya. Tuh, 2 kali lipat. Ya. Kayak tuh boncos deh gue. Ya tetap juga. Oke, udah lah ya, udah menang. Hahaha, seru kan, dopaminnya dapat gua. Kayak aduh, ini sesi yang gua paling nantikan. Aduh, coba kalau gue dapet 30.000 ya, viral kata nanti. Iya. Tenang, masih ada minggu depan. Episode trio Kwek minggu depan masih ada, Jo, terang. Nggak, makanya kok nanti Gue nge-lag nih. apa namanya? Minggu depan Jono nggak hadir nih, tiba-tiba langsung nggak ada kabar, langsung kemana gitu kan, disuruh bukain gacha terus tiap minggu, males kan dia. Tunggu Iya. AdSense Trio Kwek jalan deh, gacanya banyak kan guys. Ya. Biar lebih ini. Gue gak bisa matiin share screen gue, guys. Oh gitu. Waduh, dipaksa. Itu dia minta digacha lagi, Jo. Artinya dia belum terima dia. Kacau deh. Oke. Anyway, guys. Gak bisa gue matiin, ya udahlah kita endingnya begini aja. Aduh, panas komputer gue kayaknya. Marah dia. Oke guys, itu sekian dulu ya. Kita udah berapa nih? Udah sejaman lebih ya. Oke. Iya. But semoga helpful informasinya. Dan stay safe in the market. Jangan lupa subscribe. See you next week. Bye. See you next week, everybody. Bye-bye.